Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardia Amara Husmianti dari kelas 44D akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pembelajaran DBM, yaitu Digital Business Media. Di sini saya akan menjelaskan cara dan pengenalan tentang mengidentifikasi bisnis mengenai fashion atau bisnis fashion. Yang pertama, lakukan riset produk. Riset produk merupakan langkah awal untuk penentuan produk apa yang akan Anda jual. Langkah ini penting dilakukan. Anda tidak bisa asal memilih produk yang ingin dijual, karena Anda juga tidak bisa memiliki produk yang hanya dengan asumsi pribadi saja. Anda membutuhkan data sesuai dengan kondisi pasar. Dengan begitu, produk yang Anda pilih nanti dapat diterima oleh pasar. Nah, berikut ini beberapa cara yang akan bisa Anda lakukan untuk melakukan riset produk. Sebelumnya, aku akan ngejelasin juga kelebihan dan keuntungan mengenai bisnis fashion tersebut. Kenapa sih aku milih bisnis fashion? Karena tidak cepat basi, tidak seperti kuliner yang mana memiliki waktu yang sangat singkat, sehingga jika dalam kurun waktu tidak habis, maka akan membuang banyak modal dan maka akan lebih banyak mengalami kerugian jika dibandingkan dengan bisnis fashion. Dan untuk kekurangan bisnis fashion pun, yaitu yang pertama, perubahan tren yang begitu cepat, yang kedua, tingkat repeat ordernya kecil, dan yang ketiga, banyak kompetitornya. Dan mari kita balik lagi tentang cara pengenalan dan pengidentifikasian mengenai bisnis fashion. Yang pertama, mengerti tentang tren pasar. Penting sekali mengetahui tren fashion apa yang sedang hits. Tenang, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menganalisis tren fashion, yaitu cek di Google Trends. Google Trends merupakan fitur dari Google yang dapat menganalisis secara cepat jumlah pencarian untuk kata kunci tertentu. Anda juga bisa membandingkan beberapa jenis produk untuk melihat yang lebih banyak dicari. Selain mengamati tren di Google, Anda juga perlu melihat tren di media sosial loh. Di sana Anda bisa menemukan berbagai foto atau video produk fashion yang direview oleh beberapa orang atau influencer. Gimana sih caranya? Tenang, cukup ketik keyword produk fashion yang ingin Anda cari dengan hashtag di tab pencarian. Di tab top, Anda akan melihat produk keyword yang banyak disukai atau yang di-like. Lalu kalian juga bisa mencoba survei konsumen. Selain mengamati di melalui internet, Anda bisa melakukan survei untuk mengetahui produk yang dibutuhkan dan yang disukai oleh konsumen. Buatlah survei online sederhana supaya lebih mudah dikerjakan. Anda bisa manfaatkan beberapa media sosial untuk menyebarkan survei ini dan mendapatkan lebih banyak responden. Lalu yang kedua, kenali target pasar. Mengenali target pasar saat memulai bisnis sangatlah penting. Dengan mengetahui target pasar, Anda bisa menciptakan produk yang disukai dan dibutuhkan. Target pasar juga dapat membantu Anda untuk membuat strategi pemasaran produk yang tepat. Namun, tahukah Anda apa itu target pasar? Target pasar adalah orang-orang yang menjadi target penjualan produk Anda. Biasanya, target pasar akan memiliki karakteristik yang sama baik dari sisi kebiasaan, demokrasi, dan lainnya. Lalu, bagaimana cara mengenali target pasar? Berikut ini caranya yang bisa Anda lakukan untuk mengetahui target pasar Anda. Yang pertama, melalui asumsi Anda. Sesuai judulnya, Anda hanya perlu berasumsi kira-kira siapa target pasar yang paling strategis. Misalnya, Anda menjual produk baju kemeja formal wanita, kira-kira siapa ya yang akan membeli produk Anda? Wanita kantoran kah, mahasiswa kah, atau guru? Lalu, lihatlah dari kompetitor Anda. Cobalah lihat produk-produk kompetitor Anda. Kemudian, coba analisis kira-kira siapa target pembelinya. Anda juga bisa mendapatkan celah dan menciptakan produk yang lebih unggul dari kompetitor Anda. Yang ketiga, yaitu mengenali target pasar. Juga bisa dilakukan dengan bicara langsung dengan calon pelanggan. Untuk itu, coba minta saran seputar bisnis fashion dari teman-teman kalian atau teman-teman dekat kalian atau kolega Anda. Apa produk fashion, apa yang mereka butuhkan, apa yang disukai, beberapa harga yang pantas untuk produk tersebut. Lalu, apakah warna-warna tertentu yang jadi pilihan mereka? Jadi kalian bisa survei ya dari sana.
Lalu yang keempat, membuat buyer persona. Buyer persona adalah gambaran target pasar yang Anda sasar. Anda bisa membuat gambaran ini dengan riset dan informasi yang Anda kumpulkan sebelumnya. Dengan buyer persona, Anda bisa mengembangkan produk secara cepat. Oke, kita next, lihat kompetitor bisnis Anda. Mungkin di benak kalian ya, pasti bertanya-tanya nih, mengapa sih pokoknya kepo banget deh dengan kompetitor dalam memulai bisnis apapun itu, termasuk bisnis fashion kan. Anda perlu mempelajari kompetitor ini melalui dari kelebihan dan kekurangan produknya, cara pemasaran, hingga distribusi. Dari informasi tersebut, Anda bisa membuat produk berdaya saing yang kuat. Untuk mempelajari kompetitor, ada beberapa langkah nih yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, mengelompokkan kompetitor. Kompetitor di luar sana ada banyak sekali loh. Anda bisa mengelompokkannya menjadi beberapa kategori, yaitu kompetitor utama, kompetitor sekunder, dan kompetitor tersier. Jadi aku jelasin ya, yang pertama itu kompetitor utama adalah bisnis yang memiliki target pasar yang sama dengan bisnis Anda. Misalnya, Anda bisa kompetitor sama-sama membuat bisnis fashion, pakaian muslim untuk wanita dewasa. Terus yang kedua, itu adalah kompetitor sekunder, adalah bisnis yang menjual produk yang sama tapi target pasarnya berbeda. Misalnya, Anda punya bisnis sepatu khusus wanita, maka kompetitor yang Anda adalah bisnis sepatu khusus pria. Lalu yang ketiga yaitu kompetitor tersier, adalah bisnis yang tidak secara langsung berkompetisi dengan target pasar Anda, namun mereka menghasilkan produk yang masih berhubungan langsung dengan produk Anda. Pelajari produk kompetitor. Setelah mengelompokkan kompetitor, Anda bisa mulai fokus pada beberapa kompetitor, terutama kompetitor utama Anda. Mengunjungi media sosial kompetitor. Selain website resmi, Anda juga perlu menganalisis media sosial milik kompetitor. Cari tahu seperti apa postingan kompetitor tersebut. Terus kalian bisa melihat review kompetitor. Tak cukup melihat kelebihan dan kekurangan website dan medianya aja. Anda juga perlu loh melihat bagaimana review pelanggan terhadap kompetitor tersebut. Lalu guys, kalian harus bandingin harga kompetitor. Faktor harga masih sering jadi pertimbangan konsumen ketika membeli sebuah produk. Kayaknya sih harga sih yang paling penting. Penting sekali Anda membandingkan harga produk dengan semua kompetitor Anda. Jelas ya, pasti itu sangat penting. Setelah menentukan produk bisnis, mengenali target, hingga menganalisis kompetitor, sehingga Anda perlu membuat perancangan nih bisnis yang lebih konkret. Maksudnya ini loh, perancangan bisnis atau bisnis plan bisa dikatakan sebagai konsep bisnis Anda. Bisnis plan ini intinya akan menjadi pedoman Anda dalam menjalankan bisnis Anda. Oleh karena itu, Anda tidak boleh membuatnya asal-asalan. Dalam memulai bisnis fashion, peran modal sangatlah penting. Namun modal sedikit atau banyak bukan satu-satunya penentu keberhasilan bisnis fashion Anda. Yang terpenting adalah harus pandai-pandai mengatur dan mengelola modal untuk memulai bisnis fashion. Agar produk bersaing dengan kompetitor, sebisa mungkin produk Anda memberikan pembaruan dan keunggulan yang tidak dimiliki kompetitor. Jadi, penting sekali ya Anda menyajikan produk orisinil yang berkualitas. Untuk mendapatkan produk yang orisinil, Anda tentu harus memikirkan desain produknya, memiliki bahan yang berkualitas, dan mulai mencari produsen untuk memproduksi produk Anda. Lalu kita next lagi ke desain logo. Desain logo brand tak bisa dianggap sepele loh. Kenapa? Logo brand bisa disebut sebagai cerminan atau citra konsep bisnis Anda. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa perusahaan mendesain ulang logo brandnya untuk menyampaikan visi atau misi baru mereka dan citra baru yang ingin dilihat pelanggan. Sangat penting bukan? Selanjutnya yaitu memasarkan produk. Tanpa diiringi foto produk yang bagus, tak akan dilirik konsumen loh. Itulah mengapa Anda juga perlu mempersiapkan
nantinya akan dipajang di katalog website toko online, iklan, dan postingan media sosial. Jadi pemotretannya harus profesional juga ya, seperti pilih model yang sesuai, gunakan background putih, pilih angle foto yang tepat, dan foto detail produknya. Lalu, buat website toko online. Tahukah Anda kalau ada banyak bisnis fashion yang telah sukses tanpa memiliki toko fisik? Misalnya saja Frina Hijab, bermodalnya website toko online dan promosi secara online. Bisnis fashion muslim ini sekarang masih terus berkembang dan diburu pembeli loh. Nah, itu dia, penting banget kan untuk memiliki website toko online bisnis Anda dengan website toko online. Ada banyak sekali kegunaan untuk bisnis fashion Anda loh. Inilah beberapa kegunaan website toko online. Yang pertama yaitu menampilkan katalog produk Anda, lalu menjual produk Anda, dan yang ketiga menampilkan launching produk terbaru, lalu menampilkan informasi profil bisnis Anda, dan membuat informasi kontak bisnis Anda. Berikan diskon harga spesial, semua orang suka diskon, apalagi diskon sampai harga setengah. Nah, di hari pertama peluncuran produk, Anda bisa memberikan diskon spesial hingga mendapatkan engagement pembeli. Lalu, kalian bisa menerapkan beli satu gratis satu, atau berikan hadiah. Gratis ongkos kirim juga bisa sih, atau membeli voucher deh. Dan yang terakhir, memberikan giveaway. Langkah ini merupakan langkah terakhir sekaligus langkah yang perlu dilakukan secara berkala. Apa tujuannya? Tujuan utamanya tentu saja meningkatkan penjualan produk bisnis. Dengan mengiklankan produk Anda secara online, bisa menjangkau pelanggan lebih luas lagi, apalagi menggunakan beberapa marketing tools populer. Iklan Anda dapat dijangkau langsung oleh target pasar yang sesuai, seperti Google Ads, Instagram Ads, atau Facebook Ads. Oke guys, jadi itulah pelancingan gue mengenai bisnis fashion gue yang gue analisis untuk tugas ini, apalagi untuk di tugas DBM ini. Jadi menurut gue inilah penganalisis gue, inilah rangkuman gue, inilah tugas yang gue sedang kerjain. Jadi mungkin aja kalian juga bisa ngambil dari tips-tips dari yang gue bilang tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi yaudah, mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.